Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa tanzilul barakat wa tuqsamun nafahat wa tughfaru dhunub wal khati'at. Amin. Allahumma ighfir dhunubana. Amin. Wastur 'uyubana wakshif kurubana birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidi sadat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-'usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, khususnya para habaib, begitu juga para sepuh, para orang tua, para guru, para tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, di antaranya sahibul majlis Al-Ustadz Muhammad Amin sebagai pimpinan majlis Sa'adatud Darain, dan tentu pengurus daripada Musolah Rahmatul Ikhlas, para pengurus dan jajarannya, Al-Ustadz Kiai Haji Muhammad Al-Ustadz Jamaluddin Saleh, Al-Ustadz Ikram Habib Alwi Al-Habsyi, para habaib, para guru, para orang tua, semua yang hadir, yang mudah-mudahan semua yang hadir di tempat ini wajah-wajahnya dikenal oleh Nabi Muhammad, apalagi yang paling depan. Amin. Kalau mau lebih dikenal, ayo ngedeket, ngerapet. Amin ya rabbal. Hadirin, ini kita hadir di tempat ini, undangan kita apa? Pertama adalah Isra Mi'raj, betul? Yang kedua penutupan. Jadi acara ini menjadi acara yang mulia. Kenapa acara ini mulia? Karena sandarannya ini mahal. Kalau acara apa? Acara tasyakuran, bagus. Acara apa? Ya macam-macam, banyak acara, bagus. Tapi kalau sudah judulnya acara ini apa? Acara ini adalah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mahal apa? Sandarannya. Isra Mi'raj siapa? Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu mahal. Kita ini semuanya punya sendal, betul? Datang ke sini pakai sendal apa nyeker? Nyeker. Jangan-jangan ntar habis nyeker pulang bawa sendal. Tapi bukan orang sini, bukan. Ya. Kita punya sendal udah dipakai, kira-kira kalau dijual ada yang beli apa enggak? Jangan yang beli, dikasih aja juga enggak mau. Ya, sendal bekas, apalagi sendal jepit lagi.
Tapi kalau sudah judulnya, sandarannya itu ada sandarannya, yaitu sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harganya beda, nilainya beda. Itu sendalnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pantasnya untuk dijadikan mahkota. Kenapa sendal ini mahal? Maka para pencinta Rasul sallallahu alaihi wasallam mereka berebut, bahkan mereka siap mengorbankan hartanya, bahkan mereka siap mengorbankan nyawanya. Kalau di situ ada sendal yang memang bisa dimiliki dari bekas sendalnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Beda sandarannya. Rambut, ini kita semuanya juga punya rambut. Tapi kalau sudah judulnya adalah rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka nilainya beda lagi. Nilainya beda. Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sahabat. Dia punya rambutnya Nabi. Itu ketika mau meninggal wasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, itu rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam tolong letakkan di lisan saya untuk saya mudah menjawab pertanyaan malaikat. Kenapa? Karena di situ ada rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beda. Rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada seorang istrinya beliau radhiyallahu anha, itu nyimpen rambutnya Nabi, disimpan itu rambutnya Nabi. Ada satu helai rambutnya Rasul disimpan di kotak yang bagus. Kalau ada orang yang datang sakit, itu bawa air, itu dicelupin dengan rambutnya baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diminumin oleh untuk orang yang sakit, maka orang yang sakit jadi sembuh. Orang yang sakit jadi sembuh. Yang nyembuhin siapa? Allah. Yang nyembuhin Allah, gak ada yang lain-lain, semuanya juga umat Islam tahu yang nyembuhin Allah. Cuman kan ada pelantara. Kalau kapsul, pil yang dibuat oleh tangan-tangan manusia, bahkan terkadang tangan-tangan itu tidak pernah orang-orang yang sujud kepada Allah walau hanya sekali. Dia bikin pil, bikin orang minum dengan yang sakit tadi diminum, sembuh, padahal dia belum pernah sujud kepada Allah. Apalagi kalau pelantara untuk kesembuhan itu adalah rambutnya Sayyidina Muhammad. Kok heran? Gak mungkin, gak perlu diherankan. Rambutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini fakta. Yang ngejalanin ini istrinya Rasul, dan juga banyak sahabat-sahabat begitu. Bahkan kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam cukuran rambut, itu sahabat udah ngambil itu. Rambutnya Rasul sudah diambil oleh sahabat. Ngambil berkah. Ini bukan ngomong kosong, ini bicara, ini dalil, ada hadisnya semuanya. Gak sembarangan. Kenapa bisa mahal? Iya, karena di situ ada sandaran yang mulia, sandaran rambutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya majelis ini juga majelisnya mahal ini nilainya. Ya, bukan mentang-mentang kita di gang begini terus kayak seakan-akan sembarangan, enggak. Ini di gang ini menjadi mulia tempat ini sekarang. Mudah-mudahan yang hadir di sini semua mendapat kemuliaan dari Allah. Rumah-rumah yang ada kebagian keberkahannya insya Allah. Nah, sembarangan. Kenapa? Karena ini Isra Mi'rajnya siapa?
Ini Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Jadi mulia. Kenapa? Sandarannya yang mahal. Hadirin rahimakumullah. Ini cerita Isra dan Mi'raj. Adalah cerita yang kejadiannya subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa, yaitu Palestina. Mudah-mudahan Allah berikan kemerdekaan untuk Palestina. Allah berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, kekokohan. Dan Allah hancurkan musuh-musuh agama. Allah hancurkan penjajah-penjajah yang jahat daripada Israel. Ya Allah berikan kemerdekaan kepada saudara kita. Amin ya rabbal alamin. Ini perjalanan. Perjalanannya cuma sebentar, sebagian malam. Tapi kalau kita mau cerita Isra Mi'raj, itu 2 bulan gak cukup, gak selesai. Karena dari sebagian malam itu pun banyak cerita. Allah berikan waktu yang berkah luar biasa. Kalau kita mau buka dari sisi apapun, banyak dari cerita Isra Mi'raj. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yang mana perjalanan yang beliau dibawa dengan buruk oleh malaikat Jibril alaihi, sampai perjalanan, di tengah perjalanan beliau mencium wangi yang semerbak harum. Beliau tanya, ini wangi apa wahai Jibril? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan oleh malaikat Jibril alaihissalam bahwa ini adalah wangi tulang belulang Masyitoh dan keluarganya. Rasulullah bertanya, apa ceritanya itu Masyitoh? Maka Jibril pun menceritakan, Masyitoh itu tukang sisir anaknya Fir'aun. Ketika nyisirin anaknya Fir'aun, sisirnya jatuh. Maka beliau pungut dengan mengucapkan Bismillah. Beliau pungut itu sisirnya dengan membaca Bismillah. Anaknya Fir'aun dengar, nanya, siapa itu maksudnya Allah? Maksudnya ayahku? Nanya. Maka Masyitoh tegas, bukan. Dia adalah Tuhanku, Tuhanmu, Tuhan ayahmu, dan Tuhan seluruh alam. Subhanallah. Omongan ini sampai kepada Fir'aun yang pada saat itu dia ngaku sebagai Tuhan. Marah Fir'aun. Dipanggil Masyitoh dan keluarganya dihadirkan. Dihadapi dengan api yang panas, dengan air yang menggolak. Ditanya, ya Masyitoh, man rabbuki? Wahai Masyitoh, siapa Tuhanmu? Maka Masyitoh dengan tegas menjawab, Rabbi wa rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Diambil salah satu anaknya, dimasukkan ke dalam air yang menggolak. Cuman karena bilang Tuhanku Allah, disiksa oleh Fir'aun. Datang lagi pertanyaan kedua, ya Masyitoh, man rabbuki? Wahai Masyitoh, siapa Tuhanmu? Maka jawaban Masyitoh tetap mengatakan, Rabbi wa rabbukallah. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah.
Maka diambil anak yang kedua, dimasukkan kembali ke dalam air yang menggolak. Coba pikirin, air yang menggolak, selesai udah hidup. Ditanya lagi yang ketiga, ya Masyitah man rabbuki, wahai Masyitah siapa Tuhanmu? Masyitah tinggal sendirian sama anak bayi yang masih merah yang beliau gendong. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala izinkan anak bayi yang masih merah, yang masih kecil, untuk berbicara dengan mengatakan, ya ummah taqaddami wa la tata'akhari fa inna manzilakil jannah. Wahai ibu, terus pantang mundur, sesungguhnya tempatmu adalah di sorga. Akhirnya beliau dan anak yang bayi merahnya pun dimasukkan ke dalam air yang menggolak. Beliau sampai segitunya mempertahankan keimanan. Hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Ya, nggak kayak orang-orang sono tuh, ya dapat sembako, jual agama, ya jual agama enggak, bukan milih-milihan, bukan. Kalau pilih-pilihan sih ya tanggung jawab aja sendiri. Ya, kalau sogok menyogok dalam pemilihan tanggung jawab aja sendiri, rasain beras mahal. Kemarin udah dibagi-bagiin. Makanya kalau bisa kita itu biar murni, bangsa ini biar bangsa yang bermartabat. Ya. Ini Masyitah untuk mempertahankan keimanan. Beliau tetap tegar walaupun beliau disiksa seperti itu. Ini contoh. Masyitah telah berlalu, beliau telah meninggal dunia, tapi ceritanya sampai sekarang umatnya Nabi ini mengambil hikmah dari cerita ini. Masya Allah. Terus akhirnya berjalan sampai beliau sallallahu alaihi wasallam ke Baitul Maqdis. Iklan. Masya Allah, enak juga ada hiburan di sini ya. Musik, nggak macam musik itu. Masya Allah. Sampai beliau di Baitul Maqdis itu kumpul dengan para nabi, para rasul. Tapi istimewa dan luar biasa itu ketika mau sholat jadi imam, gak ada yang berani untuk jadi imam kecuali yang telah dipilih oleh Allah, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Beliau jadi imam, makmumnya para nabi, para rasul. Para nabi, para rasul jadi makmum. Siapa imamnya? Sayyidina Muhammad. Tuh nabi kita. Makanya nabi kita itu pimpinan para nabi dan rasul, imamnya para nabi dan rasul. Gak sembarangan. Hebat kita ini umat Islam. Punya nabi, bukan sekedar nabi kita, tapi nabinya para nabi juga Nabi Muhammad. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala membuat perjanjian untuk nabi-nabi sebelumnya. Tidak diutus mereka oleh Allah, kemudian diutus di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka para nabi tidak ada pilihan kecuali ikut dan menjadi penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Hebat gak Nabi kita? Alhamdulillah, bangga kita. Terus beliau berjalan dari Baitul Maqdis
beliau melanjutkan perjalanan dengan mi'rajnya. Mi'raj beliau jalankan dari langit pertama, kedua, ketiga, sampai ketujuh, sampai terus perjalanan Sidratul Muntaha. Pada saat itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah enggak lagi bisa ditemenin Jibril alaihissalam. Jibril enggak sanggup. Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, "Afi hadzal makan yatruku khalilun khalila." Apakah di tempat seperti ini kekasih meninggalkan kekasihnya? Maka Jibril menjawab, "Wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum." Tidak ada di antara kita kecuali mempunyai kedudukan yang tertentu. Ama anta fama'dun. Engkau diizinkan oleh Allah untuk melanjutkan perjalanan. Wa amma ana, adapun aku, lau taqaddamtu shibran lah taraktu. Apabila aku maju walau hanya satu jengkal, maka aku akan terbakar. Kata Jibril. Jibril yang terkenal dengan malaikat yang kuat, syadidul quwa dalam Al-Quran. Malaikat yang sangat kuat, dan malaikat itu memang sifat mereka ini adalah malaikat kuat-kuat. Bayangin aja, itu kaum Nabi Lut. Kaum Nabi Lut itu naudzubillah maksiat. Ya, karena senang dengan sesama jenisnya, naudzubillah. Dinasehatin nggak mau. Akhirnya diazab oleh Allah. Itu diangkat dengan setengah sayap malaikat. Ini baru setengahnya nih. Setengah sayap malaikat itu ngangkat bumi yang pada saat itu ada umatnya Nabi Allah Lut, diangkat sampai ke langit, ditumplekin ke bawah. Allah. Itu hanya dengan setengah sayap malaikat. Kuatnya itu malaikat. Tapi ketika ingin melanjutkan perjalanan, malaikat nggak sanggup. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala ingin mempertontonkan kepada makhluk-makhluk lainnya bagaimana yang ada pada kekuatan Sayyidina Muhammad. Bagaimana yang ada pada kehebatan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat hebat, diberikan kekuatan oleh Allah yang istimewa, sampailah beliau berjumpa kepada Allah. Gak ada yang bisa jumpa kepada Allah di dunia, gak ada yang bisa. Ini Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau sudah dapatkan itu. Nikmat di sorga itu banyak, tapi yang paling nikmat nanti di sorga adalah bisa jumpa kepada Allah. Ini beliau Sallallahu Alaihi Wasallam sudah dapatkan. Masya Allah. Makanya ketika beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berjumpa kepada Allah, menerima wahyu yang istimewa, yaitu perintah sholat. Kemudian setelah itu beliau balik. Dicegat, ketemu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa bilang, minta keringanan, umatmu gak kuat, kasih keringanan. Dari 50 waktu dikurangin 5 waktu, kurangin lagi, balik lagi, kurangin lagi 5 kali, terus sampai dari 50 waktu menjadi 5 waktu, tapi pahalanya seperti 50 waktu. Jadi 50 waktu sholat subuhnya 10 kali. Sholat zuhurnya kayak yang kita biasa sholat zuhur itu dilakukan 10 kali. Asarnya dilakukan 10 kali kayak yang kita sholat itu. Alhamdulillah diberi keringanan. Berkah Nabi Musa alaihi salam. Di sini juga ulama ngingetin pada saat itu Nabi Musa masih hidup apa sudah meninggal?
Pada saat beliau jumpa kepada Rasulullah, Nabi Musa masih hidup apa udah meninggal? Nabi Musa jasadnya udah meninggal. Udah lama. Udah ratusan tahun atau ribuan pada saat itu. Berarti pada saat itu Nabi Musa sudah menjadi mayat, sudah meninggal dunia. Tapi alhamdulillah kita masih dapat manfaat dari orang yang sudah meninggal dunia, yaitu Nabi Musa alaihi. Paham di sini? Paham nggak? Jadi kalau dikatakan orang meninggal dunia nggak bisa ngasih manfaat, lah itu sholat. Dari 50 waktu menjadi 5 waktu itu berkahnya Nabi Musa. Nabi Musa udah meninggal, itu manfaat. Emang kenapa kalau orang-orang yang meninggal ngasih manfaat? Toh kita Ahlussunnah wal Jamaah yakin segala sesuatu artinya memberi manfaat, artinya bukan dari dia wasilah, dia pelantara. Yang hanya bisa memberikan manfaat hanya satu, yaitu Allah Subhanahu. Udah gak ada yang lain. Tapi ini bicara pelantara. Bicara pelantara. Oh, kita nggak boleh minta kecuali kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah aku menyembah. Kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jadi kalau minta tolong jangan minta tolong sama makhluk, minta tolong sama Allah. Ya udah besok-besok kalau balik nih bapak-bapak balik ke rumah. Bu, tolong bikinin kopi, nggak usah dilayani. Bilang, kalau mau minta sama Allah. Enak gak gitu ya? Tolong bikinin kopi, jangan minta tolong sama saya, minta tolong sama Allah. Enak gitu ya? Semuanya juga Allah, cuman kan pelantara. Wabtaghu ilaihil wasilah dalam Al-Quran. Cari pelantara. Kok dikit-dikit syirik lah, nggak nyambung. Syirik itu apa? Syirik itu meyakinkan adanya kekuatan selain kekuatan Allah. Kita yakin nih, dokter ini bisa menyembuhkan. Dia ini, kekuatan dokter ini bukan dari kekuatan Allah, dia punya kekuatan sendiri. Nah itu dia musyrik. Tapi kalau kita yakinkan ini dokter hebat di sini, kalau yang no enggak, yang no hebat. Kenapa? Karena memang Allah bukakan dia ilmu pelantara, enggak masalah. Betul. Enak Ahlussunnah wal Jamaah. Makanya kebiasaan kita di Betawi ada roahan. Doain orang-orang yang sudah meninggal dunia, itu bagus. Bagus itu bagus. Kebiasaan yang baik itu lakukan. Ya, jadi jangankan orang hidup bisa memberikan manfaat kepada orang yang meninggal. Orang meninggal masih bisa ngasih manfaat. Itu jelas hadisnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, ini sedikit masukan aja nih. Ya. Kemudian cerita itu ada dalam Sahih Bukhari. Ya, cerita tadi Nabi Musa ada dalam Sahih Bukhari. Baik. Betul itu cerita, tapi ada hikmah. Ada hikmah di balik cerita itu. Apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tahu tentang umatnya Nabi Adam. Beliau tahu tentang umatnya Nabi Nuh. Beliau tahu tentang umatnya Nabi Ibrahim. Beliau tahu tentang umatnya Nabi Musa. Beliau tahu tentang umatnya Nabi Isa. Apalagi tentang umatnya sendiri. Beliau tahu. Tapi di sini ada hikmah. Nabi Musa itu minta sama Allah biar bisa jumpa.
Nabi Musa minta sama Allah, bagaimana bisa jumpa, tapi dijawab oleh Allah, innaka lan tarani, engkau nggak bakal bisa jumpa kepadaku wahai Musa. Walakin inzur ilal jabal fa in istaqarra mahallahu fasawfa tarani. Akan tetapi lihatlah kepada gunung, kalau gunung itu masih tetap dalam tempatnya, baru engkau bisa melihat aku. Baru Allah tampakkan kekuasaan yang hebat di dalam gunung itu. Nabi Musa udah pingsan, nggak sanggup. Nabi Musa nggak sanggup untuk jumpa kepada Allah, tapi Allah muliakan Nabi Musa. Allah muliakan, paling enggak Nabi Musa enggak bisa jumpa kepada Allah, tapi Allah muliakan Nabi Musa berjumpa kepada orang yang baru saja berjumpa kepada Allah. Orang yang baru berjumpa yaitu Sayyidina Muhammad SAW, yang baru berjumpa kepada Allah. Ini orang baru berjumpa kepada Allah, ini luar biasa. Jangankan berjumpa, Nabi Musa itu, Nabi Musa dijulukin kalimullah, bisa berbicara kepada Allah. Itu pun sebenarnya bicaranya min wara'i sab'ina hijab, daripada 70.000 hijab, 70.000 tirai, baru Nabi Musa bisa bicara sama Allah. Itu selesai beliau dari Bukit Tur Sina, itu turun beliau pakai cadar. Kenapa? Karena nur yang ada, yang beliau bawa, baru bicara kepada Allah. Takut kalau orang yang ngelihat wajahnya beliau, orang itu bisa mati. Dari cahaya yang besar, yang hebat, yang beliau bawa, karena beliau baru bisa berbicara kepada Allah. Apalagi kalau cahaya itu cahaya yang baru saja berjumpa kepada Allah. Maka Nabi Musa ketika berjumpa kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi Musa menikmati, ya Allah, menikmati indahnya wajah Sayyidina Muhammad. Selain keindahan yang ada pada wajah beliau, maka beliau pun bercampur keindahan itu dan bertambah. Baru saja beliau berjumpa kepada Allah. Nabi Musa menikmati, nggak mau cepat-cepat balik lagi, minta keringanan sama Allah. Balik lagi Nabi Musa menikmati lagi wajahnya Nabi Muhammad yang baru berjumpa kepada Allah. Maka Nabi Musa nggak mau sampai di situ, minta lagi, balik lagi terus seperti itu. Nabi Musa menikmati melihat wajahnya Sayyidina Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Gimana nggak bangga kita punya Nabi ini kayak begini. Masya Allah. Akhirnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam beliau balik. Itu begitu balik, orang-orang ya nanya, beliau semalam kemana? Beliau ada cerita bahwasanya beliau semalam diperjalankan oleh Allah ke Baitul Maqdis. Itu orang-orang nggak percaya, banyak yang nggak percaya atau yang lemah imannya goyang. Makanya ini pelajaran buat kita. Kalau yang namanya agama, kita udah yakin kepada Allah, kita yakin kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka apa yang datang dari beliau pegang benar-benar dah. Apa yang datang dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam nggak usah pakai ragu-ragu, sudah pegang yang benar. Jangan jadikan logika kita menjadi Tuhan yang bisa mengukur benar atau salahnya syariat. Enggak. Ini akal kita, ini makhluk. Makhluk Allah ciptakan serba terbatas. Tapi kalau syariat ini adalah Allah yang menjadikannya. Ya, jadi jangan sampai
Ini umat Islam ini kadang-kadang maaf, karena nggak ada pendidikan arahan dari guru itu untuk menilai agama benar atau tidaknya dari logika. Sementara logika ini adalah makhluk yang terbatas, makanya perlunya ngaji. Kesian, keimanan hanya terbatas dalam logika. Kalau nggak masuk dalam logika berarti nggak beriman. Padahal keimanan di atas itu semuanya. Alhamdulillah guru kita Habib Umar datang. Ya, alhamdulillah datang ya. Jadi hadirin, ini Rasulullah datang. Banyak orang nggak percaya. Tapi kalau Sayyidina Abu Bakar begitu dibilangin tuh, kawan kau tuh katanya dari Baitul Maqdis, Sayyidina Abu Bakar bilang apa? Jangankan dari Baitul Maqdis, kalau dia bilang dari langit saya percaya, kata Sayyidina Abu Bakar. Padahal pada saat itu belum ada gunjing atau belum ada kabar bahwa beliau tuh ke langit. Tapi Sayyidina Abu Bakar nggak banyak ngomong. Makanya kenapa Sayyidina Abu Bakar ini radhiyallahu an, beliau adalah sahabat yang paling istimewa. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau ditanya, yang mana yang lebih afdol, engkau apa Abu Bakar radhiyallahu anhu? Maka Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bilang, debu yang nempel ketika hijrah dengan Sayyidina Abu Bakar itu lebih afdol daripada Umar dan keluarganya. Masya Allah. Ini Sayyidina Abu Bakar, beliau hebat. Kenapa? Beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, ma'aradani Islam illa wa naqashani illa makana min amri Abi Bakr. Tidak ada orang yang aku tawarkan tentang Islam kecuali debat dulu, tanya dulu, kecuali Sayyidina Abu Bakar, katanya Rasulullah. Beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan kecuali Abu Bakar. Nggak pakai nanya dulu, ini enggak, oh tawaran, ya siap, udah, nggak pakai tawar-tawaran, nggak pakai nanya-nanya. Kenapa? Keimanannya lebih besar dan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala istimewa. Makanya mahal itu keimanan. Makanya jangan dirusak dengan pemikiran-pemikiran liberal, jangan. Ngaji, alhamdulillah ada guru di sini. Apalagi Al-Habib Umar, gurunya Masya Allah luar biasa ya, Ustaz Muhammad Amin dan lain-lainnya, Masya Allah. Ambil ngaji. Kenapa? Ini otak nih kita perlu juga untuk dimasukkan yang baik-baik. Perlu otak ini masukkan yang baik-baik, karena apa yang keluar dari pemikiran kita adalah apa yang masuk ke dalam otak kita. Ya maaf kalau setiap harinya terus ngelihat sinetron, terus ngelihat TV, maka nanti ketika dia berpendapat, pendapatnya apa yang masuk di otaknya. Tapi kalau setiap hari ngaji, pengajian sana, pengajian sini, Masya Allah, ini apa yang ada dalam pendapatnya pun apa yang masuk ke dalam pemikirannya. Baik hadirin, ya inilah. Ya, kemudian juga di sini sekalian penutupan. Kenapa sih kok Ramadan ditutup? Kan pahalanya satu langkah di bulan Ramadan kalau kita ngaji itu seperti 1 tahun. Kenapa ditutup? Maksudnya bukan ditutup nggak ngaji, bukan. Tapi peralihan. Kalau kemarin-kemarin kita ngaji itu banyakkan teori, tapi sekarang dialihkan. Ngajinya kita ini adalah lebih kepada praktek, khususnya masuk bulan Ramadan. Baik, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala maafkan dosa kita, jadikan ilmu kita manfaat, jadikan senantiasa mendapat bimbingan dari Allah. Tidak ada di antara kita yang hadir kecuali wajah-wajah kita dikenal oleh Nabi Muhammad, mendapat syafaat dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan jalan-jalan ini semua menjadi saksi kebaikan kita di akhirat nanti.
dan Allah berikan keberkahan kepada anak-anak yang ada semuanya dan anak-anak kita semua, dijadikan mereka semua sebagai pencinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, inilah yang saya dapat sampaikan, kurang dan lebih wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.